Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan tentu masih di channel Mr. Mili. Nah, di video kali ini aku mau bahas ataupun menjelaskan berkaitan dengan persyaratan dan juga dokumen-dokumen apa saja yang kalian harus siapkan, yang kalian butuhkan untuk mendaftar CPNS tahun 2021 ini. Sebenarnya untuk berkaitan dengan persyaratan dan juga dokumen yang dibutuhkan untuk melamar CPNS, aku sudah buatkan video khusus pada sebelum-sebelumnya. Tetapi pada video itu mungkin penjelasannya kurang komplit. Nah, kali ini aku mau menjabarkan atau lebih mendetailkan berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang masuk baik dari DM IG, baik dari komen-komenan di YouTube atau di grup WA dan juga Telegram. Itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk berkaitan dengan dokumen dan juga persyaratan pada pendaftaran ataupun pada tahapan administrasi awal untuk daftar CPNS ini. Nah, jangan sampai kalian lewatkan, simak videonya sampai selesai. Sebelum itu aku mau rekomendasikan ke kalian bimbel CPNS online nomor 1 di Indonesia. Langsung aja kalian klik link yang ada di deskripsi. Dan juga jika kalian mencari buku CPNS dengan kisi-kisi dan pembahasan terbaru, silakan kalian DM ke IG aku Mili Umri atau klik link yang ada di deskripsi. Walaupun pendaftaran CPNS belum dibuka, tetapi untuk beberapa dokumen yang nanti bakalan aku sebutkan ini bisa kalian siapkan dari sekarang. Fungsinya apa? Agar kalian saat mendaftar CPNS atau saat pendaftaran CPNS telah dibuka, kalian tidak kelabakan lagi, kalian tidak salah lagi, dan kalian tidak menghabis-habiskan waktu untuk mengurus kesalahan-kesalahan dokumen. Jadi saat pendaftaran CPNS sudah buka, kalian tinggal mendaftar CPNS tanpa harus menyiapkan dokumen terlebih dahulu lagi. Nah, dokumen pertama yang harus kalian siapkan adalah eKTP. Tapi jika kalian belum memiliki elektronik KTP, kalian bisa menggunakan surat keterangan telah melaksanakan perekaman eKTP. Itu kalian dapatkan di Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil yang ada di daerah kalian. Kemudian, jika kalian ingin mendaftar CPNS di luar domisili, artinya di luar provinsi atau di luar dari alamat KTP kalian, kalian juga bisa mendaftar CPNS di provinsi lain atau di provinsi sebelah. Itu dengan syarat melampirkan surat domisili. Nah, kemarin juga banyak yang tanya, bagaimana Bang buat surat domisili itu? Apa kita harus urusnya ke kantor camat atau kita harus buat sendiri atau bagaimana? Untuk membuat surat domisili itu, kalian datang ke kantor kepala desa atau kantor lurah yang ada di provinsi atau di seputaran provinsi tempat kalian ingin mendaftar CPNS nanti. Contohnya, misal kalian KTP kalian, alamat KTP di Provinsi DKI Jakarta. Tetapi di DKI Jakarta tidak ada pembukaan lowongan, adanya di provinsi sebelah. Misalnya di Provinsi Banten. Artinya di Provinsi Banten kalian harus membuat surat domisili di Provinsi Banten tersebut, bukan surat domisili di DKI Jakarta. Untuk tempat pengurusannya bisa kalian mendatangi kantor kepala desa atau kantor lurah yang ada di wilayah Provinsi Banten. Nah, untuk KTP atau surat tanda perekaman eKTP atau surat domisili ini kemudian kalian scan dengan format JPG, jadi format foto, bukan format PDF atau dokumen. Dan itu untuk ukurannya maksimal 200 KB. Dokumen yang kedua yang harus kalian siapkan adalah kartu keluarga. Kartu keluarga ini sangat penting karena saat proses pendaftaran atau alur pendaftaran nanti, kalian akan ada sesi ataupun akan ada tahapan untuk memasukkan nomor kartu keluarga atau nomor KK. Untuk kartu keluarga ini tidak perlu kalian scan karena kalian hanya untuk memasukkan nomor KK saja saat alur ataupun tahapan pendaftaran nanti. Sekali lagi, untuk kartu keluarga ini tidak perlu di-scan dan juga tidak perlu di-upload. Dan juga kalian harus pastikan bahwasanya nomor NIK, alamat, tempat tanggal lahir, dan nama kalian per hurufnya itu harus sama persis dengan yang ada di KK dan juga yang ada di KTP. Jadi KK, KTP itu harus sinkron baik dari NIK, nama, alamat, dan tempat tanggal lahir. Nah, kemarin juga ada yang tanya, bagaimana kalau misalnya di KK nama orang tua salah atau mungkin status pendidikan itu tidak berubah. Misalnya kita sudah tamat SLTA, tamat SMA, tetapi di kartu keluarga itu tak hanya tamat SMP, atau mungkin dari alamat tempat tinggal kita sekarang itu tidak sesuai dengan yang ada di KK. Atau bisa juga status perkawinan, misal kita sekarang sudah menikah, tetapi untuk di KK itu
dicantumkan belum menikah. Nah, itu bisa menggugurkan atau tidak. Jadi sekali lagi, hal tersebut tidak menggugurkan. Tetapi yang dapat menggugurkan itu adalah kesalahan dari nama kalian, nik, dan juga tempat tanggal lahir serta alamat kalian. Itu harus sinkron antara data KK dan juga data KTP. Untuk yang kesalahan nama orang tua ataupun belum berubahnya status perkawinan atau status sekolah, atau juga mungkin kalian tinggal di luar domisili dari alamat KK kalian, itu tidak jadi masalah. Yang penting kalian pastikan antara data KK dan juga data KTP itu harus sinkron. Nah, perlu juga aku sampaikan bahwasanya ada beberapa dari pelamar tahun-tahun sebelumnya terkendala berkaitan dengan KK dan juga KTP ini. Jadi saat mereka ingin mendaftar CPNS, data mereka itu tidak bisa ditemukan. Alhasil mereka tidak bisa mendaftar CPNS. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena data yang ada di KTP dan juga KK itu belum diajukan atau diverifikasi ke pusat. Mungkin kalian saat membuat KTP dan juga KK itu memang ada beberapa daerah itu sudah kalian dapatkan KK dan KTP, tetapi untuk pelaporan datanya dari Disduk Capil di daerah kalian itu belum dilaporkan ke pusat. Alhasil data itu tidak bisa ditemukan saat kalian ingin melamar ataupun mendaftar CPNS. Jadi pastikan sebelum kalian melamar CPNS ini, kalian harus memastikan bahwa KK dan KTP kalian itu untuk nik dan nomor KK itu sudah tervalidasi atau sudah terverifikasi dengan sistem Disduk Capil yang ada di pusat. Bagaimana untuk mengecek validasi tersebut atau sudah diverifikasi atau belum? Kalian bisa mendatangi kantor Disduk Capil atau kalian bisa juga menghubungi nomor call center Disduk Capil. Atau hal yang lebih mudah untuk mengetahui kakak kita itu sudah terverifikasi atau belum, saat kalian membuat ataupun mendaftar kartu SIM card baru untuk HP. Biasanya kita diminta untuk memasukkan data seperti nik dan juga nomor kakak. Nah, jika nomor nik dan juga nomor kakak itu salah, artinya data KTP dan kakak kita itu belum terverifikasi. Tapi kalau kita bisa mendaftar ataupun membuat ataupun saat kita menggunakan SIM card baru itu bisa mendaftar dengan nik dan juga kakak yang kita miliki, artinya data kakak dan KTP kita sudah terverifikasi. Dokumen yang ketiga adalah ijazah. Nah, jika kalian belum memiliki ijazah, bisa diganti dengan surat keterangan lulus atau SKL dari sekolah. Ini biasanya pada adik-adik kita yang mungkin tahun ini baru lulus, ijazah belum mendapatkan, tetapi mereka sudah mendapatkan SKL. Jadi SKL itu bisa kalian gunakan sebagai tanda pengganti ijazah. Bagaimana untuk pengisian saat kita ingin mengisi data atau mendaftar CPNS nanti untuk nomor ijazah dan juga tanggal ijazah dan sebagainya? Itu bisa kalian kosongkan saja atau kasih strip saja nantinya. Biasanya ada panduannya. Selanjutnya untuk ijazah ini, kalian tidak bisa menggunakan ijazah yang kalian miliki jika tidak sesuai dengan kualifikasi yang ingin kalian lamar atau promosi yang ingin kalian daftar nanti. Misal contohnya seperti Polsuspas. Polsuspas itu menggunakan ijazah SLTA, tetapi kalian sudah memiliki ijazah S1 atau D3. Lalu kalian ingin menggunakan untuk melamar promosi Polsuspas, itu tidak bisa karena kualifikasi yang dibutuhkan adalah SMA, SMK, Madrasah Aliyah dan juga paket C atau SLTA sederajat. Jadi ijazah ini bukan hanya ijazah SMA tapi SLTA sederajat. Bisa ijazah SMA, SMK, semua jurusan, Madrasah Aliyah dan juga paket C itu bisa kalian gunakan. Nah, kalian harus memastikan kalau misalkan formasi yang ingin kalian lamar itu harus mewajibkan ijazah S1. Jadi nggak bisa ijazah S2 melamar untuk menggunakan ijazah S1 atau mewajibkan ijazah SLTA seperti Polsuspas dan pemeriksa keimigrasian. Artinya kalian harus menggunakan ijazah SLTA sederajat. Tidak bisa ijazah D3 ataupun S1 yang kalian miliki. Selanjutnya masih berkaitan dengan ijazah, jika kalian ingin melamar CPNS dengan formasi yang kualifikasi ijazahnya S1 atau D3, itu tidak bisa menggunakan SKL atau surat keterangan lulus. Surat keterangan lulus atau SKL itu hanya bisa digunakan untuk ijazah dengan kualifikasi formasi yang membutuhkan ijazah SLTA sederajat. Jadi S1, D3 itu tidak bisa menggunakan SKL. Untuk ijazah ini kalian scan dengan format PDF atau dokumen dengan maksimal ukuran 800 KB. Dokumen yang keempat adalah transkrip nilai. Nah, transkrip nilai ini banyak juga yang tanya, Bang, di mana transkrip nilai itu berada? Apakah SKHU atau nilai raport atau nilai-nilai lainnya?
Jadi transkrip nilai itu adalah nilai yang berada di belakang ijazah. Nah, bagaimana jika kalian belum memiliki transkrip nilai atau kalian baru tamat? Itu bisa menggunakan nilai ataupun transkrip nilai sementara yang kalian minta atau yang dikasih oleh pihak sekolah tempat kalian lulus. Dan untuk transkrip nilai ini kalian scan-nya terpisah, jadi tidak digabungkan dengan ijazah. Jadi silakan kalian untuk transkrip nilai ini kalian pisahkan untuk scan-nya untuk nanti kalian upload pada tahap pendaftaran CPNS. Dengan maksimal itu 500 KB dan formatnya adalah PDF atau dokumen. Dokumen yang kelima yakni pas foto. Nah, untuk pas foto ini kalian harus menyesuaikan dengan formasi yang ingin kalian lamar. Contohnya seperti Polsuspas dan pemeriksa keimigrasian ataupun banyak dari instansi itu menggunakan untuk pas foto ini latar belakang merah. Dengan pakaian ataupun baju yang digunakan itu kaos berkerah atau kemeja dengan warna putih tetapi tidak memiliki embel-embel atau tidak memiliki logo. Jadi putih polos. Bisa nggak kalau misalnya untuk cowok pakai dasi? Bisa. Kalau misalnya pakai jas, pakai dasi juga? Bisa juga. Jadi nggak masalah. Yang nggak boleh itu kalau kalian menggunakan baju kaos seperti ini, atau kalian menggunakan baju kaos berkerah, atau baju kemeja putih polos itu lengan pendek, itu tidak bisa. Jadi pas foto itu harus menggunakan kemeja putih polos. Mau kalian pakai dasi juga diperbolehkan, mau kalian menggunakan jas biar lebih rapi itu bisa juga, nggak jadi masalah. Atau buat cewek mau pakai blazer hitam itu nggak jadi masalah. Untuk jasnya itu warna hitam. Dan untuk wanita, untuk yang mengenakan hijab itu disesuaikan saja. Tidak ada aturan untuk hijabnya harus modelnya bagaimana. Yang pasti serapi mungkin selayaknya kalian ingin mendaftar ataupun melamar pekerjaan. Nah, untuk pas foto ini ukurannya 4x6 berlatar belakang merah dan juga formatnya adalah JPEG atau JPG. Jadi kemarin banyak yang salah kaprah bahwa pas foto ini di print terlebih dahulu lalu di scan. Bukan seperti itu, tetapi pas foto ini foto yang kalian ada di HP itu tinggal upload. Jadi nggak usah kalian print kemudian kalian scan, itu nggak usah. Jadi foto yang kalian sudah melaksanakan atau melakukan foto pas foto itu yang ada di HP kalian berupa gambar dan formatnya biasanya JPG, itu langsung kalian upload, tidak kalian print terlebih dahulu. Jadi kemarin masih banyak yang bertanya berkaitan dengan hal ini. Dokumen selanjutnya yang harus kalian siapkan adalah dokumen sesuai dengan persyaratan dari instansi yang ingin kalian lamar. Jadi terlepas dari 5 dokumen wajib tadi, KK, KTP, ijazah, transkrip nilai, dan juga pas foto, ada beberapa dokumen-dokumen lainnya yang biasanya diminta oleh instansi ataupun formasi yang ingin kalian lamar. Nah, jadi ada beberapa instansi ataupun formasi yang menambahkan persyaratan dokumen lainnya. Bisa seperti surat lamaran, bisa juga seperti surat pernyataan. Contohnya untuk formasi Polsuspas dan juga pemeriksa keimigrasian itu ada diminta untuk mengupload ataupun persyaratan tambahan yakni dokumen berupa surat pernyataan dan juga surat lamaran. Nah, untuk surat pernyataan dan juga surat lamaran ini untuk formasi Polsuspas dan juga pemeriksa keimigrasian itu nanti ada linknya saat pendaftaran dibuka. Nanti ada linknya di mana kalian ingin ataupun kalian mendapatkan surat lamaran dan juga surat pernyataan ini. Itu biasanya kalau untuk formasi Polsuspas dan pemeriksa keimigrasian itu di cpns.kumham.go.id. Jadi di sana kalian bisa mendapatkan. Itu tidak ditulis tangan kalau untuk Polsuspas dan pemeriksa keimigrasian. Setelah kalian download, kalian ketik, lalu kemudian kalian print, selanjutnya kalian tanda tangani dan juga menggunakan materai, tanda tangan dan menggunakan warna hitam, pena warna hitam, kemudian kalian scan dan maksimal itu 500 sampai 800 KB untuk ukuran filenya, dan filenya itu berformat PDF atau dokumen. Nah, tetapi ada juga beberapa instansi yang mewajibkan harus menggunakan tulis tangan. Setelah tulis tangan, dikasih materai dan ditandatangani dengan tinta warna hitam, kemudian di-scan. Ada beberapa instansi yang meminta
untuk surat lamaran tersebut menggunakan tulis tangan. Jadi menyesuaikan dengan instansi dan juga formasi yang ingin kalian lamar. Nah, dokumen selanjutnya biasanya ini untuk anak-anak kesehatan seperti bidan, perawat, apoteker, dokter, dan juga dalam bidang-bidang kesehatan lainnya. Itu harus mewajibkan adanya STR. Nah, STR itu sama saja, kalian scan dan juga lalu kalian upload nantinya, dan itu formatnya PDF atau dokumen dengan maksimal itu biasanya 500 sampai 800 KB. Nah, jadi jangan khawatir berkaitan dengan dokumen ataupun dengan berkas-berkas yang nanti kalian upload itu. Biasanya pada akun ataupun website saat kalian ingin mendaftar CPNS nanti itu ada menu unggah dokumen. Jika dokumen kalian tidak bisa terunggah, artinya format kalian salah atau ukuran file kalian itu terlalu besar. Jadi jangan khawatir, nggak jadi masalah. Yang pasti kalian siapkan terlebih dahulu. Kalau nantinya ada perubahan dari ukuran file, itu kalian nanti bisa kompres atau bisa kalian kecilkan lagi. Yang pasti kalian siapkan terlebih dahulu dokumen tersebut, kalian scan terlebih dahulu sesuai dengan format yang sudah aku jelaskan tadi. Untuk foto dan juga KTP itu menggunakan format JPG, dan untuk dokumen-dokumen lainnya itu menggunakan format PDF atau dokumen. Dan untuk KK itu tidak di-scan. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk dari para pelamar CPNS. Yang pertama berkaitan dengan akte kelahiran. Apakah akte kelahiran itu diperlukan untuk pendaftaran CPNS? Untuk pendaftaran CPNS itu akte kelahiran tidak dibutuhkan. Tetapi saat verifikasi berkas asli ataupun nanti saat pemberkasan akhir, akte kelahiran itu akan dibutuhkan. Biasanya nanti kalian hard copy ataupun di copy sebanyak 1 lembar. Biasanya itu akan dibutuhkan. Atau bisa juga saat verifikasi berkas asli, akte kelahiran itu dibawa dalam bentuk aslinya. Selanjutnya untuk SKCK atau surat bebas narkoba itu diperlukan atau tidak. Nah, tergantung dari formasi dan juga instansi yang kalian lamar. Tapi rata-rata biasanya kalau untuk tahun-tahun sebelumnya itu SKCK dan surat bebas narkoba itu tidak diperlukan untuk pendaftaran tahap awal atau tahap administrasi pendaftaran CPNS ini. Tetapi itu nanti diperlukan atau kalian diwajibkan untuk membuat saat kalian sudah dinyatakan lulus CPNS pada tahapan pemberkasan akhir nanti. Selanjutnya ada pertanyaan berkaitan dengan raport. Nah, untuk raport ini tidak digunakan untuk pendaftaran CPNS karena tadi sudah ada transkrip nilai, jadi raport itu tidak diperlukan lagi. Apakah dokumen seperti ijazah, transkrip nilai, ataupun dokumen-dokumen lainnya itu harus di-scan, kemudian dilegalisir, dan juga dalam bentuk fotokopi? Jadi yang di-scan itu adalah dalam bentuk asli, jadi tidak ada yang dilegalisir. Persyaratan-persyaratan yang dilegalisir seperti ijazah, seperti transkrip nilai, itu dilegalisir itu nanti saat kalian sudah dinyatakan lolos CPNS pada tahap pemberkasan akhir. Untuk tahap pendaftaran awal ini tidak ada yang dilegalisir, jadi nggak usah dilegalisir, nggak apa-apa. Dan dokumen yang diupload itu semuanya asli, tidak ada dokumen yang hasil scanan dari fotokopian. Karena biasanya dari fotokopian itu setelah kalian scan itu akan ada data-data yang tidak terbaca, dan itu bisa menyebabkan kalian tidak lolos ataupun gugur dari tahap pendaftaran CPNS ini. Nah, aku rasa sudah cukup jelas berkaitan dengan persyaratan dan juga dokumen yang kalian butuhkan untuk melamar CPNS ini. Jadi pastikan semua persyaratan kalian siapkan dari sekarang, jangan sampai salah. Jika kalian salah atau tidak menyiapkan atau tidak teliti dalam hal persyaratan dan dokumen ini, itu bisa menyebabkan kalian gugur ataupun gagal dalam tahapan administrasi atau pendaftaran online ini. Nah, jika kalian masih memiliki pertanyaan seputar persyaratan dan juga dokumen yang diperlukan ataupun pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan kendala kalian selama proses pendaftaran, bisa kalian tanyakan langsung ke IG aku, DM ke IG aku Mili Umri, atau bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah dan bakalan aku jawab di video-video lainnya atau bakalan nanti aku jawab secara langsung. Dan terima kasih buat kalian sudah menonton sampai selesai. Pastikan kalian share video ini agar teman-teman kalian yang ingin mendaftar CPNS itu tidak salah lagi dan kalian tidak gugur ataupun gagal pada tahap pendaftaran online atau tahap administrasi awal pendaftaran CPNS.
Sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Jangan lupa yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe, like, dan juga bantu share-nya agar teman-teman kalian bisa mendapatkan informasi terbaru berkaitan dengan CPNS. Dan aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.